Saudari Nuanqin, apapun yang kau ingin beli nanti, bilang saja padaku. Akan kubelikan semuanya untukmu. Ku bilang padamu, jangan buang uangmu. Jika ayahmu tahu, dia akan mematahkan kakimu. Dia tak akan mau. Kalau ku bilang itu untukmu, mungkin dia malah akan menghadiahiku. Lagi pula, jika keluargaku mau bisa terhubung dengan keluarga Sheng, seluruh klan akan iri padaku. Kau bicara omong kosong. Dengar, keluarga Xiao dan Han telah mendapatkan dukungan Nona Sheng. Mereka kini bisa melenggang kangkung di Shenzhen. Ku dengar keluarga Shen menyiapkan untuk mereka dana lelang. Mereka bisa menawar apapun yang mereka mau. Barang lelang hari ini sudah ditakdirkan tak ada hubungannya dengan kita. Sepertinya satu-satunya yang bisa memenangkan cincin emas Phoenix kuno hari ini adalah keluarga Xiao dan Han. Tenang saja. Semuanya, keluarga Xiaoku hanya tertarik pada cincin emas Phoenix kuno hari ini. Untuk barang lelang lainnya, kalian bebas menawar. Tuan Xiao sungguh dermawan. Tuan Xiao punya dukungan Nona Sheng. Dengan sumber daya sedalam itu, cincin Phoenix kuno hari ini pasti jadi milik Tuan Xiao. Tuan Xiao memang dermawan. Grup Mulinku pasti akan mengikuti jejak keluarga Xiao di masa depan. Tuanmu, Anda terlalu baik. Di masa depan, kebangkitan keluarga Xiaoku masih membutuhkan dukungan kalian semua. Xiang Nuanqin, kau dengar itu? Dengan statusku saat ini, bagaimana mungkin barang palsu sepertimu bisa menandingi? Jadi, kalau kau berlutut dan minta maaf padaku, Xiao Huaiyan, aku bisa mengampuni nyawamu. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Cincin emas Phoenix kuno akan menjadi milikku hari ini. Hei ma'am, karena kau begitu yakin, bagaimana kalau kita bertaruh? Selama kau mampu membayar taruhannya, mari kita bertaruh. Jika keluargaku, Xiao, hari ini memenangkan lelang cincin emas Phoenix kuno, maka kau harus di depan semua elit kerajaan selatan, berlutut dan jilat sepatuku, Xiao Qian. Lalu tampar dirimu sendiri 10 kali. Akui saja, kau hanyalah penipu murahan. Bagaimana? Baiklah, tapi kalau adikku menang hari ini, untuk cincin emas Phoenix kuno, kau akan berlutut dan menjilat sepatunya. Dan menampar dirimu sendiri 10 kali. Setuju? Kau berani juga? Aku bukan orang picik seperti Tuan Xiao. Aku tidak akan membuat taruhan yang merendahkan seperti itu. Begini saja, jika aku memenangkan cincin emas Phoenix kuno hari ini, Tuan Xiao, kau akan berdiri di ambang pintu ini dan memberitahu setiap orang yang lewat bahwa kau orang bodoh yang bebal. Bagaimana? Ayo, aku tidak takut. Aku punya dukungan Nona Sheng. Aku mustahil kalah. Terima kasih kepada semua tamu terhormat dari selatan yang telah meluangkan waktu dari kesibukan kalian untuk datang ke Shenzhen dan bergabung dengan kami di lelang agung ini. Mari kita mulai lalangnya. Silakan hadirkan barang pertama. Kotak kayu cendana kuno berusia 1000 tahun kami. Harga awal 100 juta. Setiap kenaikan minimal 5 juta. Xiang Nuanqin. Bahkan penawaran awal untuk barang pertama 100 juta. Terlalu banyak untukmu kah? Kalau kau bawa Fu Tingyam, dia mungkin bisa membantumu. Sayang sekali kau memilih ini. Aku ingin tahu apakah anjing kecilmu membawa cukup uang. Ulangi sekali lagi. Xiao Bei, tak usah repot-repot berdebat dengan katak dalam tempurung. Namun, Tuan Xiao, sebuah nasihat ramah. Jangan coba-coba menandingi kekuatan finansial kami. Dengan sumber dayamu yang pas-pasan, kekayaan kami di luar pemahamanmu. Xiang Nuanqin, siapa yang kau coba bodohi? Kau adalah ibu rumah tangga di keluargaku selama 5 tahun. Aku tahu persis berapa nilaimu. Aku tahu latar belakangmu luar dalam. Ngomong-ngomong soal 5 tahun itu, aku seharusnya berterima kasih padamu. Kau memberiku pengalaman langka tentang bagaimana rasanya jadi macan terdampar, diparit, diintimidasi anjing-anjing. Hari ini, aku akan membalas budi dan menunjukkan dunia padamu. Aku ambil semuanya di atas panggung. Apa kau gila? Setiap barang di lelang agung dihargai selangit. Mustahil satu orang membeli semuanya. Kecuali kau menyalakan lampion langit. Apa kau tahu apa artinya menyalakan lampion langit? Siapapun yang menyalakan lampion langit, membayar semua barang. Bayar semuanya, kau tahu sedikit. Sayang sekali untukmu. Bahkan jika kau menempel pada keluarga Mou, kau tetap tak mampu menyalakan satupun lampion langit. Lalu, akan kutunjukkan padamu, apakah aku mampu atau tidak. Xiao Bei, atur semuanya. Aku menyalakan lampion langit. Hahaha. Xiang Nuanqin, kebodohanmu sungguh luar biasa. Apa kau tahu bahwa total nilai semua yang ada di sini lebih dari 1000 miliar? Bahkan Nona Xiang sendiri tak akan berani menyalakan lampion langit semudah itu. Dari mana kau dapat kepercayaan dirimu? Menurutku dia cuma omong besar. Jika dia benar-benar mampu membeli ini, aku, Han Yujing, akan menulis namaku terbalik. Keluargamu dari Shenzhen akan menyalakan lampion langit untuk Nona Sheng. Kurasa dia benar-benar menyihirmu. Yurao, abaikan dia.
Aku ingin lihat kepala keluargamu. Akankah dia memberimu, si pemboros ini, satu sen pun? Nona Xiang, Tuan Muda Mo, apakah kalian yakin ingin menyalakan lampion langit? Aku perlu mengklarifikasi sesuatu dengan kalian. Menyalakan lampion langit berarti semua barang lelang yang ada harus dibayar oleh kalian. Untuk setiap tambahan lampion langit, harganya berlipat ganda, dan seterusnya. Maksimal 8 lampion langit yang bisa dinyalakan. Jadi, jika kalian memenangkan tawaran dan tidak membayar, kami akan menganggapnya sebagai mengganggu jalannya lelang. Menurut aturan, hukumannya adalah lidah dan anggota badan kalian dipotong, dan dijadikan babi manusia sebagai peringatan bagi yang lain. Baik, nyalakan lampion langit untukku. Baiklah, menyalakan satu lampion langit untuk Nona Xiang. Sekarang, ke barang lelang kedua. Barang kedua ini juga lumayan bagus. Aku ambil juga. Nyalakan 2 lampion langit. Nona Xiang, kau berniat menyalakan 2 lampion langit? Apa kau tahu porselen kuno ini bernilai 1 miliar? Jika kau menyalakan 2 lampion langit, maka kau harus membayar 2 kali lipat harganya. Sudahlah. Sheng Nuanqing, apa yang kau pamerkan? Bahkan keluargamu mungkin tak mampu membeli 2 lampion langit ini. Berhentilah bicara omong kosong seperti itu, mau? Kalau keluargaku, Mo, tak mampu, apa keluargamu? Xiao mampu? Kenapa Xiao tidak menyalakan beberapa lampion langit dan biarkan aku lihat? Baiklah, aku ingin lihat. Kalau kau tak mampu membeli ini, bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Kalau tak mampu, jangan banyak bicara. Sheng Nuanqing, apa yang kau kenakan? Lihat dirimu di cermin. Aku tak percaya Mu Xiaobei dan Fu Tingyan bisa melindungimu selamanya. Aku ingin lihat, apakah mereka akan membayar ini untukmu? Bukan urusanmu. Barang selanjutnya. Barang selanjutnya, guci tertutup bermotif awan enamal clay Saint Ming Xuande. Dinilai seharga 13 miliar. Lumayan, nyalakan 3 lampion langit lagi. 3 lampion langit, tepat. Setiap tawaran tidak boleh lebih rendah dari harga dasar. Jumlah terbanyak yang pernah ada di lelang hanya 3 lampion langit. Sekarang, menyalakan 5 lampion langit sekaligus. Ini adalah pertama kalinya. Sheng Nuanqing, apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Bahkan jika kau bersama Tuan Fu. Kau belum menikah dengan keluarga Fu. Tuan Fu perlu memikirkan uang sebanyak ini, kan? Di sini, aku menyalakan sebanyak yang ku mau. Tanpa memedulikan siapapun. Karena aku mampu. Kau benar-benar pandai berpura-pura. Jika kau mampu membayar ini, kenapa bawa Mu Xiaobei untuk mendukungmu? Jalan ini sudah menyalakan 5 lampion langit. Semua barang di sini setidaknya 500 miliar. Kurasa dia ingin membuat Mo Xiaobei bangkrut. Adikku Nuanqing lebih kaya daripada suatu negara. Dia bisa menyalakan sebanyak yang dia mau, bukan urusanmu. Barang selanjutnya, barang lelang berikutnya, adalah puncak dari lelang ini. Ini adalah pusaka keluarga Xiang, barang pribadi yang dibawa oleh kepala keluarga. Dikatakan bisa membuka cincin emas Phoenix kuno Bank Dunia. Harga awal 2 miliar. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 1 miliar. 3 miliar. 3 miliar mungkin semua yang dimiliki Tuan Xiao dan Tuan Han. Mereka sudah habis-habisan, ya. Keluarga Xiaoku setidaknya orang kaya baru di Shenzhen. Aku mampu membayar uang sekecil ini. Nyalakan 8 lampion langit untukku. Tidak mungkin, cuma ada 8 lampion langit semuanya. Dia menyalakan semuanya. Ya, Menyalakan 8 lampion langit. dasar jalan. Kau melawanku kan? Tunggu saja sampai kau dijadikan babi manusia. Dia palsu. Dia bukan pewaris kaya. Dia tak akan mampu membayar sepeser pun untuk lelang ini. Usir dia dari sini. Apa kau punya uangnya? Kau akan segera tahu. Yang harus keluar adalah kalian berdua. Kau. Apa yang kau pura-purakan? Ini adalah lelang agung. Hanya pemilik yang berhak bicara di sini. Dasar sampah mata duitan. Kualifikasi apa yang kau punya untuk memberi perintah di sini? Dasar telur setengah matang yang mengandalkan perempuan untuk maju. Apa kualifikasimu? Uang untuk 8 lampion langit akan segera dikirim ke tempat lelang. Aku ingin melihatmu dalam 3 menit. Kirim uang tunai dalam 3 menit. Shang Nuanqing, kau benar-benar pandai berpura-pura. Ratusan miliar. Bahkan jika itu Kaisar Fu dari Kerajaan Utara yang mengumpulkan uang di Kerajaan Selatan, akan butuh beberapa hari. Jangan omong kosong lagi, tunjukkan saja uangnya dalam 3 menit. Dia tak mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak itu kan? Tidak. Jika aku tak bisa mendapatkan cincin emas Phoenix kuno, Nona Xiang tak akan melepaskanku. Tak perlu menunggu. Aku yang akan membayarnya. Keluarga Sheng dari Shangjing mempersembahkan 100 miliar tunai. Tuan Xiao, uang Anda telah tiba. Sheng Nuanqing, lihat. Ini uang yang diberikan Nona Xiang padaku. Dasar orang rendahan yang hina. Kau mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Shang Nuanqing, kau pikir menempel pada Tuan Fu akan membawamu kemanapun? Biar ku bilang, dia tak akan pernah menghabiskan ribuan miliar untuk orang rendahan sepertimu.
Cuma 100 miliar reset. Apa pantas kalian semua jadi begini sembunyi? Tuan Muda Mo. Kau benar-benar menyedihkan. Kau hanyalah seseorang dengan hak warisan kosong. Dan kekayaan sejati keluargamu hanya ada pada kepala keluargamu. Dan kau hanya punya gelar kosong. Kau mungkin belum pernah melihat uang sebanyak ini juga kan? Setidaknya aku jujur dan apa adanya. Tidak seperti orang-orang tertentu yang mengandalkan istri tuanya untuk keluar dari kemiskinan, lalu berbalik menjilat sepatu wanita lain untuk naik pangkat. Biar ku katakan padamu, saya Xiao Huai'an. Sampai di tempatku hari ini sepenuhnya melalui kemampuanku sendiri. Ini tak ada hubungannya dengan wanita rendahan ini. Tepat di sini, di tempat ini. Apalagi kau Mo Xiaobei. Bahkan jika itu Futinyan sendiri, kau tak bisa menandingi kemampuanku. Kemampuanmu? Kau menggunakan uang keluarga Xiang untuk ikut lelang ini. Kau bilang itu kemampuanmu, Nona Xiang. Karena kau bersedia memberi kami jumlah sebesar itu, wajar jika kau menghargai kemampuan Huai'an kami. Lagi pula dia bukan orang bodoh. Baiklah, cukup. Hasilnya sudah diputuskan. Cepat selesaikan untukku. 100 miliar sekali, 100 miliar 2 kali. Sheng Nuanqing, sekarang uangnya sudah sampai. Saatnya bagimu untuk memenuhi taruhannya. Xiang Nuanqing, bersiaplah untuk menjilat sepatu Huai'an. Dan tampar dirimu sendiri 10 kali. 100 miliar, 3 kali. Kaisar Kerajaan Utara, para kepala 4 bank besar tiba. 4 bank terbesar di dunia, Bank Tokyo, Bank Nanjing, Bank Zijing, Bank Beijing, menyumbang 500 miliar dolar AE untuk Nona Sheng. 4 bank besar. Apa yang terjadi? Ini mustahil. Hanya Nona Xiang yang asli, yang bisa memerintah mereka. Bagaimana mungkin dia bisa memobilisasi mereka? Semuanya. Ayahku pernah mencoba mengundang kalian semua untuk makan malam sebelumnya. Presiden Bank. Dan kalian menolak dengan sopan. Kali ini untuk penipu belaka. Mobilisasi sebesar itu, apa dia juga merangkak ke tempat tidur kalian? Kurang ajar. Beraninya kau menghina Nona Sheng, keluargamu. Tak pantas ada di dunia ini lagi. Para presiden, tolong tenang. Dia cuma junior keluarga Han. Dia tidak mengerti aturan. Jangan merendahkan diri kalian ke levelnya. Nona Han, sudahkah kau lihat uang untuk 8 lampion langit? Cukup, lebih dari cukup. Sekarang di lelang ini, semua barang menjadi milikmu. 4 bank besar dunia datang untuk memberinya uang. Nona Xiang sungguh hebat. Hebat, sungguh hebat. Mustahil. Kau hanyalah pengemis yang dijemput ibuku. Kau hina dan tak layak. Bagaimana kau bisa memanggil presiden 4 bank besar? Faktanya ada di depan mata. Xiao Xiao, terimalah kekalahanmu. Xiao Huai'an tak mau berlutut. Uang yang kau habiskan. Bahkan bukan uangmu sendiri. Itu uang Futinyan. Jadi aku belum kalah. Dan kau mau, aku CEO perusahaan Xiao, berlutut di hadapanmu? Menghayal. Siapa bilang ini uang Tuan Fu? 4 bank besar itu adalah perusahaan keluarga Sheng. Jadi uang ini tentu saja milik Nuanqing. Dengar. Memang uangku, kau kalah. Siapa kau sebenarnya? Sekarang sudah jelas, siapa aku, kan? Xiao Huai'an, terima taruhannya. Kau tak bisa menerima kekalahan? Sungguh tak jujur. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang seperti ini? Mari bekerja sama dengan keluarga Han. Taruhannya batal. Bagaimana mungkin menantu laki-lakiku berlutut kepada penipu seperti itu? Diam. Kau juga akan berlutut di sana. Ingat ini. Jangan sombong. Sheng Nuanqing, kau penipu. Bertingkah sok penting. Saat Nona Sheng yang asli tiba. Aku ingin melihat bagaimana kau mati. Kurasa kaulah yang seharusnya mati. Futinyan, kau benar-benar akan memihak jalang ini. Melawan keluarga Han dan Xiao? Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh menantu keluargaku, Han. Ayah, Ayah mertua, jalang inilah. Dia sama sekali tak menghormati keluarga Han. Diam, Pao idiot. Han Wei Sheng, apa maksudmu? Tuan Fu, naga yang kuat sekalipun tak bisa menekan ular lokal. Bisenjan, kau harus memberi sedikit muka kepada 4 keluarga besar kami, keluarga Han, Sheng Nuanqing. Wanita ini berani menggertak keluarga Hanku. Aku ingin dia berlutut dan menebus kesalahan pada keluarga Han. Itu tidak terlalu banyak untuk dimintakan. kau bicara besar, Patriark Han. Diam, semua orang di sini penting. Para elit kerajaan selatan. Bagaimana? Bisa orang rendahan sepertimu berbicara di sini? Sepertinya berita keluarga Han sudah usang. Siapa yang berkuasa di kota Bicin sekarang? Kau harus keluar dan bertanya-tanya. Lalu kan, Bisenjan, semua orang tahu aku, Han Wei Sheng, yang berkuasa. Oh ya, Yin Gui Han. Salam hormat, Nona Sheng. Jangan-jangan dia Nona Sheng yang legendaris? Ini tidak mungkin. Nona Sheng adalah sahabat putriku. Dia palsu. Benar, dia hanya bergantung pada fujiannya. Bertingkah son, palsu. Xiao Huai'an, sebaiknya kau jangan macam-macam denganku. Dia cuma sepatu usang yang dibuang oleh keluarga Xiao.
Anak angkat keluarga Shang yang hina. Tuan Fu, kau benar-benar tak punya standar. Kudengar, cincin emas Phoenix kuno ini berhubungan dengan kepala keluarga Sheng. Asli atau palsu? Bukankah kepala keluarga akan tahu kalau dia periksa? Baiklah, mari kita verifikasi secara terbuka, agar tak ada yang bisa bilang putriku menfitnahnya. Ya, uji saja. Apa kau takut? Kudengar hanya darah kepala keluarga Singh yang bisa beraksi dengan cincin emas Phoenix kuno. Selain itu, bahkan keturunan langsung keluarga Singh pun tak akan berhasil. Apalagi anak angkat. Kusarankan, kau berpikir 2 kali sebelum bertindak. Tak perlu. Tunggu apa lagi? Ambil darahnya. Ambil darahnya. Mari kita mulai. Sentuh dia dan mati. Ting Yan, aku yang akan melakukannya. Itu Phoenix kuno. Kalian semua lihat kan? Ini mustahil. Sheng Nuankin. Mohon maafkan aku, Nona Singh. Maafkan aku. Aku juga ditipu dan dijebak. Aku gagal mengenali identitas Nona Singh. Maafkan aku sekali ini saja. Anjing galak mencerminkan pemiliknya. Itu hukuman mati di keluarga Fu. Maafkan aku. Kali ini, ku bakar kau. Kembali dan beri mereka pelajaran. Pergi dari sini bersama orang-orangmu. Pergi. Sampai kapan kau akan terus begini? Ini semua salahku tentang Nuankin. Aku minta maaf padamu sekarang. Itu semua perbuatan ibuku sebelumnya. Ibuku bilang kau berasal dari keluarga sederhana. Itu sebabnya aku tak diberitahu. Dan dia dan Jalang ini, dia berulang kali bilang padaku kalau kau penipu. Aku benar-benar tertipu. Maukah kau memaafkanku? Xiao Huayan, apakah kamu gila? Lepaskan aku. Aku benar-benar salah. Aku bersedia menikahimu sebelumnya. Aku benar-benar mencintaimu, sungguh mencintaimu. Bisakah kita kembali bersama sekarang? Aku pasti akan memanjakanmu seperti seorang putri. Aku janji akan selalu memperlakukanmu dengan baik. Xiao Huayan, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kita sudah menikah. Sialan kau. Ini semua salahmu. Kau menggunakan koneksi keluargamu Han dan sumber daya untuk merayuku. Kalau tidak, kenapa aku menikahi pelacur sepertimu? Sekarang kau telah menyebabkan keretakan ini antara aku dan Nuan Kim. Semua yang kumiliki hari ini, semua salahmu. Aku tahu kau tak akan diam saja, dasar anjing. Selama aku tak menceraikanmu, kau bisa melupakan untuk kembali bersamanya. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Keluar. Terserah. Selamat datang kembali, Nona Sheng. Bagaimana mungkin dia putri sulung keluarga Sheng? Mustahil. Mustahil. Dia sama sekali tak mungkin putri sulung keluarga Sheng. Nak, ada apa? Kau tak tahu apa yang telah kita lewatkan. Kekayaan yang begitu besar tepat di depan kita. Dan aku tak merebutnya, Bu. Nak, Mustahil. Dia sama sekali tak mungkin putri sulung keluarga Sheng. nak. Sam Nuan King, sundal. Kaulah yang melakukan ini pada anakku. Akan kubalas 100 kali lipat. Ingat wajah Jalang ini, bantu aku menyingkirkannya. 100.000 untuk No. Dilihat dari wajah wanita ini, dia bukan orang yang mudah dihadapi. 100.000 mungkin tidak cukup. Jika kau bisa melakukan ini, 100.000 lagi. Baiklah. Sam Nuan King, sundal. Mati. Apa yang kau lakukan? Biarkan kakak besar bersenang-senang. Setelah kami selesai, kami akan membiarkanmu mati setelah tahu alasannya. Heu. Jangan khawatir, aku di sini. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Heu. Tolong ampuni kami. Kami hanya menjalankan tugas. Sedang bekerja. Katakan pada kami, siapa yang memberimu uang? Aku sungguh tidak bisa bilang. Tak bisa bilang. Heu. Masih tak mau bicara? Ya? Oke, ikat mereka berdua untukku. Aku punya banyak cara untuk membuat mereka bicara. Heu. Ting Yan, selidiki. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Baik. Katakan siapa yang mengirim Anda untuk mencelakai Nona Sheng? Aku akan bicara. Itu adalah Ibu Xiao Huiyan. Wei He. Kita sudah menemukannya sekarang. Orang yang menyewa seseorang untuk melukaimu adalah Wei He. Aku tak menyangka itu dia. Nenek sihir tua itu. Dia benar-benar tak bisa diam. Ku dengar. Xiao Huiyan sekarang lumpuh. Dia mungkin ingin melampiaskan amarahnya untuk putranya. Kau tidak akan membiarkannya lolos begitu saja karena perasaan lama kan? Bagaimana mungkin? Aku selalu membalas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kau tahu itu tentangku. Kau tetap harus mencarikan beberapa pengawal kuat untukku. Dan ikut aku ke tempat keluarga Xiao. Baik, aku pasti akan memilih yang terkuat untukmu. Shen Nuan King, beraninya kau datang ke sini? Apa aku tidak diterima?
Kau melumpuhkan anakku. Dan kau masih mengharapkan sambutan? Akan kupukul kau sampai mati. Kau benar-benar belum kapok. Jangan merasa so hebat. Hanya karena kau sekarang mau nasib. Dia ku bilang, di mataku, kau akan selalu menjadi pengemis dari gunung. Kau pasti sudah mati tanpaku. Kau akan selalu berhutang nyawa padaku. Aku sudah membayar hutangku padamu. Kalau tidak, kau pikir putramu masih hidup setelah berulang kali menyakitiku? Apa iya? Beraninya kau menyebut anakku. Kalau bukan, karena kau, pembawa sial ini. Dia sekarang akan menjadi tokoh berpengaruh di Shenzhen. Ini semua salahmu. Aku ingin kau minta maaf pada anakku. Baiklah, karena kau di sini hari ini. Jangan harap kau bisa pergi dengan mudah. Aku memang tidak berencana pergi dengan mudah. Apa yang ingin kau lakukan? Apa? Balas dendam? Tentu saja. Hancurkan semuanya. Kau berani? Ku bilang, Shem Duan King, jika kau berani menyentuh satu mangkuk pun di rumah kami hari ini, aku akan melaporkanmu karena mengganggu ketertiban, dan polisi akan menangkapmu. Baiklah, silakan panggil mereka. Aku cuma takut kau tidak akan melakukannya. Kita lihat apakah polisi akan menangkapmu lebih dulu. Atau aku lakukan. Dasar bedebah. Anakku takkan membiarkanmu lolos. Bagus, panggil dia ke sini. Kita lihat siapa yang tak akan membiarkan siapa lolos. Hoyanku sudah sangat menderita. Apalagi yang ingin kau lakukan padanya? Tidakkah kau punya rasa terima kasih atas kebaikan keluarga kami? Jangan lupa, aku yang membawamu turun dari gunung dan membiarkanmu hidup tenang untuk bersenang-senang. Beginikah caramu membalas budi? Aha, dasar anak tak tahu diuntung. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Hei, berhenti berteriak. Sundal, aku di sini untuk menagih hakku. Kau berani membunuhku, dasar sundal. Biar ku katakan padamu, jangan keterlaluan. Aku sudah bermurah hati, dan kau terus menyebutku manusia tak tahu diuntung, kan? Baiklah, hari ini aku akan membersihkan mulut kotormu. Gosok yang bersih. Aku salah, aku salah. Oh, kau tahu kau salah sekarang, ya? Baiklah, aku akan melepaskanmu hari ini. Ingat pelajaran ini, jangan biarkan mulut kotormu seenaknya. Menyinggung semua orang, jangan sampai kau tak tahu bagaimana kau mati. Nah, kau di sini. Kau harus membela ibumu. Jalan ini membawa orang untuk mengobrak-abrik rumah kita. Cepat pikirkan sesuatu. Aku ingin dia berlutut dan minta maaf padaku. Nona Sheng, kami memang salah sebelumnya. Kami salah mengira mata ikan sebagai mutiara. Bisakah kau memaafkan kami kali ini? Kenapa kau membelah jalan ini? Dia cuma pengemis bau yang kuambil dari gunung. Pengemis bau. Setinggi apapun dia naik. Di keluarga kita, dia akan selalu di bawah kita. Nah, kau dengar aku. Katakan sesuatu. Aku harus balas dendam hari ini. Kalau tidak, kuanggap kau bukan anakku lagi. Bu, bagaimana ibu memperlakukan Nona Sheng sebelumnya? Apa ibu tak punya malu? Aku ibu mertuanya. Bagaimana aku memperlakukannya? The Itu film was wajar. translated Sadarlah, and Bu. narrated by M Media. Dia bukan lagi pengemis bau yang ibu pungut. Dia adalah ratu bisnis Nangguo. Nah, Kalau ibu bicara sepatah kata lagi, aku akan mengurung ibu di rumah. Biar ibu sadar selama beberapa hari. kau akan mengurungku. Demi jalan ini. Aku ibumu. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Aku benar-benar melahirkan anak durhaka. Kau tahu apa? Manusia tak tahu diuntung sepertimu. Sedang menyelamatkan hidupmu. Jangan tak tahu diuntung. Nona Sheng, apa kau puas dengan apa yang kulakukan? Jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, kembalikan Xiaokop yang kubangun untukmu. Selama kami mengembalikan perusahaan Xiaok kepadamu, kau akan memaafkan kami kan? Dalam mimpimu, Xiaokop adalah hasil kerja keras seumur hidupku. Bahkan jika kau mengembalikannya padaku, itu hanya mengembalikan apa yang menjadi milikku. Kau tak pantas dimaafkan. Lalu apa maumu? Untuk mengusir kalian berdua dari Xiaokop, tentu saja, selama kalian tak punya uang, kalian tak akan membuat masalah lagi. Apa kau ingin memaksa kami mati? Aku menyelamatkan hidup kalian. Selama kalian punya sedikit uang, kalian jadi sombong. Berpikir bahwa nyawa manusia bisa kalian beli dan jual. Saat itu, kerusakan yang tak dapat diperbaiki akan terjadi. Siap melayani, Nona Sheng. Kapan kau menyuap pemegang saham Xiao? Sundel, kau keterlaluan. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Bagaimana dengan keadaanku? Itu bukan urusanmu. Dan bagaimana dengan kalian berdua? Nikmati pembalasan kalian. Nah, bangun. Bangun. Nah, berdirilah. Bagaimana mungkin aku melahirkan anak tak berguna seperti ini? Bu.
Berhentilah mengacau ya. Kau bahkan tidak bisa menangani masalah kecil. Apa gunanya kau? Maaf, aku benar-benar tak tahu. Jalan Shang Nuan King itu dengan Tuan Fu dan Tuan Muda Mou. Diam, aku tak mau dengar ocehanmu. Nona, tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Aku janji akan menyelesaikannya kali ini. Baiklah, ku kasih kau satu kesempatan lagi. Jika kau gagal lagi kali ini, jangan salahkan aku karena tidak menahanmu. Ya, apa yang akan kau lakukan? Dari pengamatanku, Tuan Muda Mo yang dekat dengan Shang Nuan King sepertinya tak pernah membawa pengawal. Jika kita mengendalikannya, cincin emas Phoenix kuno, dia akan menyerahkannya dengan patuh. Bahkan jika dia tak memberikannya, di bawah tekanan dari keluarga Mo, dia harus. Mungkin dia bahkan akan mengantarkannya sendiri. Lalu kita akan memanfaatkan kesempatan untuk. Baiklah, jika kau berhasil kali ini, aku akan mendukungmu sebagai kepala keluarga Han berikutnya. Terima kasih, Nona. Selama aku mendapatkan cincin emas Phoenix kuno, aku akan menjadi kepala keluarga Shang yang sebenarnya. Lalu aku akan menjadi ratu bisnis Nangwu. Benar-benar di atas semua orang. Hahaha. Aku pasti akan memenuhi keinginanmu, Nona. Shang Nuan King. Kau lolos dari maut terakhir kali. Anggap dirimu beruntung. Kau tak akan seberuntung ini lagi. Nuan King, Mo Xiaowei telah ditangkap. Apa kau tahu? Aku sedang mengusahakannya. Halo, Nona muda telap meminta kami. Apakah Anda siap untuk kembali ke keluarga Sheng? jangan bicarakan soal kembali ke keluarga Sheng sekarang. Bantu aku menemukan Mo Xiaowei. Aku butuh hasilnya dalam 10 menit. Halo, ada kabar? Kami menemukannya. Tuan muda mau ada di pabrik tua di lereng gunung. Bawa cincin emas Phoenix kuno ke sini cepat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Orang-orang ini. Hen, Wan King, tenanglah. Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan. Jika bukan dia, bukankah itu akan merusak hubunganmu? Semua tandanya sudah sangat jelas. Dia ingin mengaburkan identitasku. Dia ingin menggantikanku. Tak semudah itu. Tapi kita butuh bukti. Kalau tidak, kita tidak bisa menyentuhnya. Mari kita prioritaskan keselamatan Xiaobi untuk saat ini. Hehaha. Aduh. Lumayan tepat waktu ya. Apakah kau membawa cincin emas Phoenix kuno? Omong kosong, bebaskan dia dulu. Melepaskannya dulu tidak mungkin. Apakah kau meragukan kemampuan kami sebagai penculik? Kami belum melihat barangnya. Kau ingin kami melepaskannya? Kau pikir aku main-main saja? Jangan sentuh dia. Bagus, jangan bergerak. Kalau begitu, The film was kemarilah dan translated temani aku. and Mungkin, narrated kalau by aku senang, M-Media. aku akan melepaskannya. Mimpi saja. Jangan keterlaluan. Jadi kita tidak bisa membicarakannya, ya? Kalau begitu jangan salahkan aku main kasar. Tangkap dia. Bebaskan dia sekarang. Pikirkan baik-baik sebelum kau melakukan sesuatu. Jika kau berani maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Kak Nuan Kin, jangan biarkan dia lolos. Jika kau menyentuh selai rambutnya saja, aku akan membuatmu menyesal. Percayalah. Bebaskan dia, atau mati. Pilih sendiri. Tinggian, kenapa kau di sini? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak datang sendiri. Lagi pula aku hampir menyelesaikan ini. Kalian berdua dengarkan aku. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhnya sekarang juga. Beraninya kau menyentuh orang-orang Futingyan? Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Jangan mendekat. Xiaobi, kau baik-baik Tidak saja. masalah. Ampuni aku, anggap saja aku bukan siapa-siapa. Biarkan aku pergi. Katakan siapa yang mengirimmu. Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya. Aku hanya tahu dari suaranya kalau itu seorang wanita. Dia menawariku 5 juta untuk menculik Tuan Muda Mo. Terlalu banyak untuk ditolak. Selain suara, adakah detail lainnya? Dalam pekerjaan kami tidak bisa meminta sebanyak itu. Aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak pernah bertanya tentang klien. Jadi maksudmu, setelah kau menyelesaikan pekerjaan, dari siapa kau akan mendapatkan uangnya? Aku tidak bohong.
Dengan latar belakangmu yang kuat, kau memberiku 10 kali lipat keberanian, 100 kali lipat keberanian. Aku tetap tidak akan berani. Aku bukan orang yang sabar. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya, kalau tidak. Aku akan bicara. Itu Nona Han. Han Yurao. Kalau begitu, sampaikan terima kasihku padanya. As, Dia punya tangan dan kaki, tidak berjalan di jalan yang benar. Jadi dia tidak membutuhkan tangan-tangan itu lagi. Lumpuhkan kakinya juga. Jangan lumpuhkan kakinya. Tangan kanannya sudah lumpuh. Dia tak bisa memegang pisau lagi. Biarkan kakinya. Aku masih berguna. Nora. Kakiku masih berguna. Ampuni aku. Kau menahannya karena kau ingin. Tentu saja, balikkan keadaan. Mulai sekarang. Aku akan melawan. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Sekarang kau hubungi majikanmu. Katakan pada mereka ini sudah selesai. Suruh mereka datang ke sini. Baik, segera. Segera. Selesai. Di lokasi yang disepakati. Bagus, dasar jalang. Kau sudah jatuh ke tanganku. Apakah kau ingin datang dan melihat? Tentu saja. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Apa yang terjadi padamu? Bocah itu yang melakukan ini, kan? Wanita dan pria itu bertarung sampai mati. Aku sesaat kalah. Hanya sedikit terluka. Tapi wanita itu, aku menghajarnya setengah mati. Hampir mati. Itu takkan berhasil, membiarkannya mati semudah itu. Bukankah itu terlalu baik? Apa yang dia berutang padaku takkan terbayar. Apapun yang terjadi, setidaknya kita harus menjaganya tetap hidup. Aku akan membuatnya berharap dia mati. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Ayo pergi. Tempat apa ini? Kotor dan bau. Hei, di mana jalan itu? Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Apa yang akan kau lakukan padaku? Apa kau gila? Aku sudah membayarmu. Dan sekarang kau mencoba membunuhku? Oh benar. Xiang Nuanting yang menyewa kalian, kan? Berapa The dia film was membayarmu? translated Aku akan and menggandakannya. narrated by M Media. Masih bersikap sombong di saat seperti ini? Beraninya kau menyentuh nona muda kami? Kau tidak tahu tempatmu. Malam ini, kakak akan mengajarimu. Apa artinya berharap kau mati? Kau berani memukulku? Kau memukulku? Tunggu saja sampai aku keluar. Aku akan membunuhmu. Diam. Dia masih tidak mau bicara. Mungkin dia benar-benar bertindak sendiri. Mustahil. Apa yang dia lakukan? Adalah mempertaruhkan seluruh keluarga Han. Menjebakku. Siapapun di belakangnya. Pasti telah menjanjikan sesuatu padanya. Sesuatu yang akan membuatnya mempertaruhkan seluruh keluarga Han. Dia tidak akan bicara sekarang. Kita punya cara nanti untuk membuatnya bicara. Lepaskan aku. Yo, apa yang terjadi? Padamu. Apa yang terjadi? Itu Xiang Nuanqing. Apa yang dia lakukan padamu? Seng Luan King. Apa maksudmu dengan ini? Ayah, Tak peduli siapa dia. Keluargaku bukan orang yang mudah dikarta. Aku akan membuatnya memberimu penjelasan. kepala keluarga Han, kau salah. Kau yang seharusnya memberiku penjelasan. Apa yang terjadi? Ayah, jalan ini. Dia dendam karena Huyan menceraikannya. Dan bersamaku. Jadi dia menyewa orang berbaju hitam untuk menculikku ke pabrik tua. Mereka memukulku habis-habisan dan menyiksaku. Oh, beraninya mereka melakukan ini pada putriku. Beginikah cara keluarga Sin memperlakukan keluarga bawahannya? Sikapnya benar-benar tidak menyenangkan. Tapi keluarga Han benar-benar seperti pepatah, kayu bengkok. Anak-anaknya bengkok pula. Kau benar-benar gila. Kau mempermalukan Tu Han Wei Sun. Memalukan seluruh keluarga Han kita. Dasar jalang, kau terlalu menindas kami. Aku akan membunuhmu. Apakah aku terlalu banyak menindasmu? Atau keluargamu Han yang mencari mati? Tetua Han, kau akan segera mengerti. Bawa dia ke atas. Berlutut. As. Nona Han, selamatkan aku, Nona Han. Siapa kau? Aku tak mengenalmu. Siapa kau?
Beritahu tetua Han, perbuatan baik apa yang telah dilakukan putri kesayangannya di belakangnya. Nona Han mempekerjakan Ke untuk menculik Tuan Muda Mo dan mengancam Nona Sheng, dan dia mengambil kesempatan untuk melenyapkan Nona Sheng. Tanpa diduga, Tuan Muda Fu, dia ikut campur. Dengar dengan jelas, Patriark Han, putrimu, telah menyinggung 3 keluarga teratas sekaligus, Sang, Fu, dan keluarga Sheng, keluarga Fu, keluarga Mo. Keluarga Hanmu tamat. Keluarga Seng, Han, dan Mo. Mohon pada Nona Seng untuk mengampuni keluarga Han kami. Aku, Han Weishen, akan menjadi sapin dan kudamu, dan akan membalas budi Nona Seng. Patriark Han, bukankah ini kasus ayah yang membayar hutang putrinya? Binatang kurang ajar. Siapa yang memberimu nyali untuk menyebabkan bencana seperti ini? Sialan. Apa kau ingin menyeret keluarga Hanku ke jurang bersamamu? Ayah, kau memukulku demi jalang ini. Diam. Ratu bisnis kerajaan selatan. Bodoh kau. Lihat dirimu, apa kau ini? Beraninya kau memprovokasinya? Ayah, kenapa kau begitu takut padanya? Dia sudah lama meninggalkan keluarga Shang. Dia bukan lagi kepala keluarga Shang. Dia bukan siapa-siapa di keluarga Shang sekarang. Kau masih berani menjawab. Apa kau ingin keluarga Hanku mati lebih cepat? Aku putrimu satu-satunya. Mulai sekarang, kau, Han Yuyo, dikeluarkan dari keluarga Han. Mulai hari ini, kau bukan lagi putriku, Han Weishen, dan kau bukan lagi anggota keluarga Han. Kau benar-benar memutuskan hubungan ayah anak kita. Karena ini, bukankah aku melakukan ini untuk keluarga Han? Untukmu. Apa salahku? Baiklah. Simpan dramanya untuk nanti. Aku mungkin tidak akan keberatan untuk mengampuni keluarga Han. Tapi dengan satu syarat. Kau harus memberitahuku siapa yang berada di belakangmu. Selama dia memberitahumu, kau akan melepaskan keluarga Han. Aku berjanji tidak akan menyentuh keluargamu. Katakan saja padaku. Aku juga bisa. Demi Patrear Han, mengampunimu sekali ini. Tapi kau tidak boleh muncul lagi di negeri ini. Baiklah, beritahu kami, The katakan. film was translated Itu Xiang and Weiwei. narrated by M. Lepaskan Media. aku. Apa yang akan kau lakukan? Kau bilang kau akan melepaskanku. Aku hanya bilang akan mengampuni nyawamu. Jangan khawatir, kepala keluarga Han. Suruh dia bersaksi untukku. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Baiklah, Ayah. Halo. Dalangnya telah dikonfirmasi. Kalau begitu, kembalilah ke keluarga Xiang. Semuanya. Aku baru saja menerima kabar buruk. Adikku yang telah hilang selama bertahun-tahun dibunuh oleh penjahat. Ia telah meninggal dunia. Oh, sungguh sayang bakatnya. Dia mewarisi posisi kepala keluarga pada usia 15 tahun. Dan sekarang dia telah mengembangkan keluarga Sheng menjadi keluarga nomor 1 di kerajaan selatan. Sayang sekali. Keluarga Xiang tidak boleh tanpa pemimpin satu hari pun. Kita harus segera menemukan kepala keluarga Xiang berikutnya. Tapi di antara generasi muda, seseorang yang bisa dibandingkan dengan Nona Xiang Sulung sungguh sulit ditemukan. Kepala keluarga Lin, menurut pendapatku, Nona Sheng Weiwei cakap, dia yang paling cocok untuk menjadi kepala keluarga Sheng. Dalam hal kualifikasi, bakat, dan koneksi, dia adalah kandidat yang paling cocok. Ku bilang padamu, melanggar batas suci keluarga Sheng. Kau bodoh. Jangan gegabah. Kurasa dia pasti ada hubungannya dengan Nona Xiang Sulung. Xiang Nuanqing. Kenapa dia belum mati juga? Si idiot Han Yuyo itu bahkan tak bisa menangani masalah kecil ini. Dan dia masih ingin jadi kepala keluarga Han. Dia benar-benar berhayal. Saudari Weiwei, sudah lama sekali. Kakak, orang yang memanggil Nona Weiwei kakak di keluarga Sheng. Mungkinkah? Aku adalah nona tertua keluarga Sheng yang telah lama hilang. Xiang Nuanqing. Tapi bukankah dia sudah? Melihat adalah percaya. Aku berdiri di sini sekarang. Bagaimana mungkin itu palsu? Siapa yang seharusnya menjadi kepala keluarga Sheng sekarang? Kami bersumpah untuk mengikuti Nona tertua Sheng. Bangkit. Syukurlah, Nuanqing, kau masih hidup. Kalau tidak, keluarga Shang tidak akan punya pewaris.
Aku akan mengembalikan posisi kepala keluarga Xiang kepadamu sekarang. Ini tadinya milikku. Kau tak perlu mengembalikannya. Xiang Nuanqing, jangan terlalu sombong. Keluarga Xiang ini cepat atau lambat akan tetap menjadi milikku. Bagus sekali. Nuanqing, kau kembali. Keluarga pasti akan. Keluarga Sang pasti akan. Kembali ke puncaknya di bawah kepemimpinanmu. Kami mengucapkan selamat kepada Nona tertua atas kepulangannya. Untungnya aku masih punya rencana cadangan. Xiang Nuanqing, kubiarkan kau berlagak dulu untuk saat ini. Tunggu saja. Kau takkan bisa menyombongkan diri lagi nanti. Pelan-pelan. Datang. Xiang Nuanqing, bajingan pengkhianat. Kau tak pantas menjadi kepala keluarga Sin. Kepala keluarga Han, Anda perlu menjaga kata-kata Anda. Kau hanya memotong lenganmu sendiri dengan melakukan ini. Sen Wenking, kau menghina keluarga Hanku terlebih dahulu, lalu membunuh putriku. Kau akuni atau tidak? Tuan Han, ini bukan tempat di mana Anda bisa berbicara sembarangan. Kau mungkin tidak punya bukti. Kepala keluarga Han tidak akan datang ke sini untuk membuat masalah. Bagaimana kalau kita selesaikan semuanya hari ini? Mungkin ada kesalahpahaman. Xiang Nuanqing, ketika semua bukti mengarah padamu, aku ingin melihat bagaimana kau akan mematahkan kebuntuan ini. Tentu saja aku tidak akan memfitnah The Nona Sen film was tanpa dasar. translated and Bahkan narrated jika by keluarga M Hanku hancur Media. hari ini, aku akan tetap mencari keadilan untuk putriku. Setelah kau membawa putriku pergi hari itu, aku terus mengirim orang untuk diam-diam mengikutimu. Tak lama kemudian, orang yang kukirim kembali, dan mereka membawa kembali jenazah putriku. Kau jelas berjanji untuk mengampuni nyawanya, tetapi kau tetap membunuhnya. Ambohon, kau mengingkari janjimu. Kau tak pantas menjadi kepala keluarga Sin. Paman Han, Nuanqing selalu berhati baik. Setelah menjadi kepala keluarga, kata-katanya adalah janjinya. Bagaimana mungkin dia? Nana Wei, jangan tutupi dia lagi. Dia telah hilang selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu apa yang telah dialaminya? Dia mungkin bukan orang yang sama seperti dulu. Sekarang dia baru kembali dan membunuh putriku. Korban selanjutnya mungkin kau. Kepala keluarga Han, Anda mungkin tidak menyadari kebenarannya. Sebaiknya kau tidak mendistorsi fakta di sini. Sen Guanqing, kembalikan nyawa putriku. Tuan Han, Anda harus berhati-hati dengan kata-kata Anda. Anda hanya menyakiti diri sendiri dengan melakukan ini. Ya, bagaimana jika pembunuh sebenarnya adalah orang lain? Kepala keluarga Han? Kami tidak akan membiarkan penjahat seperti itu menjadi kepala keluarga Sin. Dia membunuh anakku satu-satunya. Aku ingin nyawa putriku kembali. Nana Wei, kau dan Yao Yao adalah sahabat. Kau harus mendapatkan keadilan untuk Yao Yao. Keluarga Han memiliki sedikit keturunan, seolah-olah mereka hanya memiliki satu putri ini. Sekarang Han Yuyao sudah mati. Tidakkah garis keturunan keluarga Han akan berakhir? Ya, jika Nona Xiang benar-benar melakukan ini, maka dia benar-benar mengakhiri garis keturunan keluarga Han. Tak masalah. Apakah nama belakangnya Han atau bukan? Dia hanya tahu bahwa dengan membunuhnya, dia bisa mewarisi kekayaan keluarga Seng. Aku mengerti maksud kalian semua, tapi sekarang, aku sudah mengembalikan posisi kepala keluarga kepada Nuanqing. Ada beberapa hal yang aku tidak berhak ikut campur lagi. Semua orang harus menunggu penjelasan Nuanqing. Nana Wei, kau terlalu sentimental. Kau menyimpan ancaman ini sampai hari ini. Seng Wenqing, bajingan kau. Kau tak pantas menjadi kepala keluarga Sin. Kau bahkan tak pantas menjadi anggota keluarga Sin. Kepala keluarga Han, menurut pendapatku, hal yang paling mendesak saat ini adalah menemukan pembunuh putrimu. Jangan hancurkan masa depan keluarga Han karena dorongan sesaat. Betul, lagi pula, kalian tidak punya bukti konkret sekarang, kan? Untuk membuktikan Xiang Nuanqing membunuh putrimu, kepala keluarga Han. Kau bersumpah bahwa aku membunuh putrimu. Apa kau punya bukti? Nona Sen selalu teliti. Bagaimana mungkin dia meninggalkan bukti? Patria Han, sebagai kepala keluarga Han, bagaimana kau bisa begitu tegas dalam kata-kata dan tindakanmu? Aku benar-benar khawatir tentang masa depan keluarga Han. Patria Han, Anda perlu berpikir dengan hati-hati. Apakah seseorang telah memanfaatkan cinta Kak Bapak An Emil dan menjadikanmu Qian? Jangan mencoba menabuh perselisihan di sini. Aku memang mengadu domba, lalu kenapa? Han Xiang, sebaiknya kau jelaskan dirimu. Patriark Xiang, dilihat dari penampilanmu. Sepertinya kau tahu sesuatu. Cepat beritahu kami yang sebenarnya. Kan, jangan membuat kami penasaran. Lihat semuanya, apakah ini terlihat familiar? Apa arti kalung ini? Apa maksud kalung ini? Sekarang lihat lebih dekat. Apa yang ada di kalung ini? Ditemukan di tubuh Han Yuyao. Dan ada darah 2 orang di atasnya. Salah satunya adalah darah Han Yuyao. Dan yang lainnya. Nuanqing, kau tidak bisa sembarangan memfitnah orang lain untuk menghindari kesalahan. Fitnah. Lalu bagaimana kau terluka?
Aku tak sengaja melukai diriku sendiri. Bagaimana kau bisa secara tak sengaja melukai dirimu sendiri di sana? Darah orang lain di kalung ini adalah darahmu. Itu tidak mungkin. Putriku dan Nona Wiwi adalah sahabat. Mereka saling menyayangi. Bagaimana mungkin dia membunuh putriku? Patriark Han yang terhormat. Tidak lebih dari orang bodoh yang bingung. Buktinya tepat di depanmu. Apalagi yang bisa kau katakan untuk membela dirimu, hanya berdasarkan kalung dan darah di atasnya. Kau bilang aku pembunuh Han Yao? Bukti ini masih jauh dari cukup. Memang, kalung saja tidak cukup untuk membuktikan kau pembunuhnya. Tapi aku punya bukti lain. Bukti apa? Buktinya adalah ini. PATRIAN Rekehan, buku putrimu. Mengandung darah dan jaringan kulit si pembunuh. Kau tidak menyadarinya, kan? Aku sudah memeriksanya untukmu. Darah dan jaringan kulit itu milik Xiang Weiwei. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mengujinya lagi sendiri. Sertifikat PG. Ada apa denganmu? Putriku menganggapmu sebagai orang kepercayaannya, namun kau membunuhnya. Kenapa? Semua orang melihatnya sekarang, kan? Inilah Nona Weiwei yang sempurna, yang kalian semua kagumi. Jika Patriark Xiang memberinya apa yang dia inginkan, mungkin kau tidak akan mengalami hari-hari sulit seperti ini. The film Inilah was kebenaran tentang translated kepergianku and bertahun-tahun yang narrated lalu. by M Media. Bertahun-tahun yang lalu, seseorang mengotak-atik mobilku, mencoba membunuhku dalam perjalanan ke Shenzhen. Aku secara tak terduga selamat. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Xiang Nuan King, jangan lupa. Hidupmu dan hidup Futing yang dibeli dengan nyawa ibuku. Kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu itu, nyawa yang kuhutang padamu, sekarang kau memilikinya. Nona muda, mohon bersihkan keluarga Sheng. Baiklah, karena menghukummu adalah kehendak semua. Kalau begitu, seseorang datanglah. Tangkap dia. Luan King, kau tidak boleh menyentuhnya. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Hahaha, Sang Nuan King. Kau takkan percaya orang yang paling kau percaya ada di pihakku. Aku akan membunuhmu. Aku akan merebut keluargamu, Xiang. Bahkan jika kau tahu yang sebenarnya, apa yang bisa kau lakukan? Kau tetap tidak bisa menyentuhku. Hahaha. Luan King, tentang masalah ini. Mari kita bicara di tempat lain. Awasi dia dengan ketat. Aku hanya berutang 1 nyawa padanya. Dan kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu, aku sudah membayarnya untuk itu. Dia tidak punya kartu bebas dari penjara. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku bukan orang suci. Aku tahu. Kau tahu segalanya. Dan kau masih ingin aku melepaskannya. Aku juga berhutang nyawa padanya. Bibi Feng, jiwa yang begitu baik. Bagaimana mungkin dia melahirkan seorang putri berbisa? Biarkan dia kali ini saja. Setelah kejadian ini, kita akan impas. Adapun apa yang dia berutang pada keluarga Han, biarkan keluarga Han menanganinya sendiri. Kau sangat tajam. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Percayalah, kau akan selalu ada di hatiku. Nona muda, Nona Weiwei ingin bertemu Tuan Muda. Kalau begitu, ayo kita jenguk dia untuk terakhir kalinya. Bawa Yun King Han kemari. Aku ingat pernah menjalankan hukuman keluarga. Dia cukup ahli dalam hal itu. Kakak Ting Yan. Selamatkan aku Ting Yan. Kau berjanji pada ibuku kau akan menjagaku. Kau pernah bilang, kau akan mengingat kebaikan ini selamanya. Xiang Wan King, dia telah meninggalkan kita. Apa kau akan bergabung dengannya dalam tindakan tak tahu terima kasih ini? Aku berjanji akan melindungimu selamanya. Tapi hanya karena aku berhutang nyawa padamu. Dan sekarang hutang itu telah dibayar. Luan King sudah setuju untuk tidak mempermasalahkan upaya pembunuhanmu. Dia tidak akan dendam padamu. Adapun kau, habiskan sisa hidupmu di penjara. Kau pikir itu cukup untuk membayar hutangmu? Biar ku beritahu kau. Tidak, kau akan selalu berhutang nyawa pada ibuku. Tanpa ibuku, kalian semua akan mati. Kau akan selalu berhutang padaku selamanya. Sir Weiwei, kau harus bersyukur ibumu menyelamatkanku. Kalau tidak, dengan tindakanmu saat ini, menurutmu berapa lama kau bisa bertahan, jika bukan karena kebaikan ibumu? Hanya karena menyakiti Luan King, aku pasti sudah mencabik-cabikmu sejak lama, menghancurkan tulangmu menjadi debu. Tapi tak ada jika, kau akan selalu berhutang padaku. Jika kau berani mengkhianatiku, aku akan menghantuimu bahkan dalam kematian. Aku akan memastikan kau tak pernah merasakan kedamaian. Maaf, aku seorang ateis, kau tak bisa mengancamku. Sang Weiwei, kau tak tahu orang macam apa aku ini. Aku selalu membayar hutang-hutangku. Mata dibalas mata, gigi dibalas gigi.
Semua kesalahan yang telah kau lakukan padaku selama bertahun-tahun akan kubalas 10 kali lipat. Pemenang mengambil rampasannya. Yang kalah menjadi bandit. Shang Nuan King, entah kau membunuhku atau memotongku, aku pasrah padamu. Tapi apa kau yakin Fu Tingyan akan membiarkanmu berbuat sesukamu? Dia jauh lebih berhutang pada ibuku daripada kau. Ku bilang aku hanya akan melindungimu sekali. Kau mengerti? Artinya, selama kau tak mati, semuanya terserah padaku. Apa maksudmu? Karena kau masih menyandang nama keluarga Sing kami. Maka kami akan menangani ini sesuai aturan keluarga Sing. Nona Wei Wei, kau telah mencelakai anggota keluargamu sendiri. Menurut aturan keluarga, kau akan menerima 100 cambukan tanpa mengurangi rasa hormat. Cuma 100 cambukan untuk semua kejahatannya? Itu terlalu ringan. Nona muda, maksudmu? Jangan pedulikan aku, masuklah. Shang Nuan King, jalan, kau tidak bisa. Kepala keluarga, 100 cambukan, eksekusi selesai. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Nona Wei Wei? Karena aku sudah berjanji pada Tingyan untuk memberimu kesempatan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Biarlah surga yang menentukan nasibmu. Kita lihat, apakah Tuhan akan mengampuni hidupmu yang celaka. Apa yang kau lakukan? Bawakan air. Pernah dengar permainan siapa yang dapat bunga? Keenam gelas air ini. Akan kuisi salah satunya dengan racun ini. Racun ini terbuat dari 77-49 jenis racun mematikan. Hanya seteguk. Dan kau akan langsung mati. Kita akan minum secara bergantian. Mari kita lihat siapa yang mendapatkannya. Menyenangkan, bukan? Shang Nuan King, jangan terlalu sombong. Setelah permainan ini dimulai, siapapun bisa mati. Risiko yang kau ambil tidak kurang dariku. Ayo. Terlalu berbahaya. Biar aku yang melakukannya. Permainan yang kusarankan tentu saja untuk kumainkan. Omong kosong, ayo kita lakukan. Shang Nuan King, jangan berpikir bahwa hanya karena mereka memanggilmu putri keberuntungan. Keberuntunganmu akan selalu ada. Selama Tuhan mengizinkanku hidup. Keluarga Shang ini cepat atau lambat akan menjadi milikku. Selama aku masih seorang Shang, aku pantas mendapatkan bagian dari keluarga Shang ini. Mempertaruhkan hidupmu denganku. Peluang kematian 1/6. Aku tidak percaya Shang Nuan King pasti bisa menghindarinya. Siapa duluan? Kau duluan. Giliranmu. Dua gelas tersisa. Selama Shang Nuan King meninggal, permainannya berakhir. Nuan King, sudah cukup, biarkan aku. Jangan khawatir, aku tak akan kalah. Telan. Gelas terakhir. Semoga beruntung. Takut sekarang? Kalau begitu akan kupaksa kau meminumnya. Hanya 1 gelas tersisa. Jika aku meminumnya, aku akan mati. Shang Nuan King, kau akan mati. Letakkan pisaunya, atau kau tidak akan bisa kembali. Fu Tingyan, apa kau pikir aku bodoh? Jika aku melepaskannya, kau tidak akan melepaskanku. Karena kau tidak memberiku jalan keluar. Kalau begitu mari kita mati bersama. Apa maumu? Shang Nuan King, kau sekarang dalam genggamanku. Minumlah racun ini. Setelah kau mati, akulah pemenang terakhirnya. Haha, minum. Anggur ini tidak beracun. Aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Kau sendiri yang menolaknya. Kau tidak meracuni minumannya. Kau mempermainkanku. Jalang. Serahkan dia ke pihak berwajib. Biarkan dia menghadapi pengadilan hukum. Semoga hidupmu selanjutnya dihabiskan untuk menebus dosa di penjara. Sialan, aku tak akan masuk penjara.
Bunuh aku, Jalang, aku takkan pergi. Aku benar-benar ingin membunuhnya tadi. Tapi aku ragu. Aku akan menjadi monster berlumuran darah. Kau sudah melakukannya dengan cukup baik. Perjanjian pengalihan saham. Ini, Tuan Fu meminta kau untuk memberikan ini padamu. Tuan Fu berkata, Nona muda akan mengerti maksudnya setelah melihat ini. Apa maksud Tuan Fu dengan ini? oh, dia mungkin ingin menikahi keluarga Xiang. Suamiku, ayo kita punya bayi. Shen Nguyen menantu perempuan keluarga Xiao. Apa kau pantas mengandung anakku? Xiao Huyan CL perusahaan keluarga Xiao. Supnya masih mendidih, dan kau pergi. Kau berharap sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Xiao, akan kubunuh kau. Tidak, Aduh, lihat dirimu, dasar, istri tak tahu diuntung. Kau tahu kami memberi dia rumah, kami memberinya makan, memberinya pakaian, membiarkannya hidup seperti seorang nona muda. Kau mendorong ibuku. suamiku, tidak. Suamiku, Apa? Jingxi sekretaris Pudingyan. Aku mengerti. Tuan Fu, kami menemukan nona muda. Bagus. keluarga Han menginvestasikan 80 juta. Han Wudao putri sulung keluarga Han. Mereka membantumu melewati krisis. Katakan padaku, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Untuk berterima kasih padamu, Apa kau tidak punya istri? dia cuma nggak penting. Apakah supayamku sudah siap? Ibu, sudah siap untukmu. Akan kubawakan. Untukmu sekarang. Hari demi hari, yang kau lakukan hanyalah bermalas-malas RN. Ibu, ini supnya. Aduh, apa kau mencoba merebusku sampai mati? Seharusnya kami tidak pernah menerimamu, dan kami tentu saja seharusnya tidak membiarkan putraku menikahimu. Mengapa Huyan kita tidak bertemu Nona Han lebih cepat? Ibu, bagaimana ibu bisa berkata seperti itu? Akulah yang membantu Huyan membangun perusahaannya. Itulah sebabnya keluarga Xiao pindah dari kota kecil itu ke ibu kota kerajaan. Ibu bahkan bilang aku jimat keberuntungan. Kau membantu. Aku benci. Kalau bukan karena kau, pembawa sial, keluarga Xiao tak akan mulai jatuh setelah tiba di ibu kota kekaisaran. Ibu, bukan begitu. Setelah kita menikah, ibu memaksaku untuk keluar dari perusahaan, membuatku menjadi ibu rumah tangga. Dan kau berani bilang, anakku tidak becus, jelas-jelas kaulah kutukannya. Anakku bekerja keras setiap hari untuk perusahaan. was Dia begitu translated sibuk sampai and rambutnya narrated rontok, by sudah M. larut Media. malam, dan dia masih lembur. Putraku berangkat kerja tanpa makan, kurang ajar. Ngapain kau masih berdiri di situ? Bawakan makan malam untuk anakku. Sunan. Akhirnya aku menemukanmu. Apa maumu? Aku tak mengenalmu. Aku kakakmu, Ting Yan. Fu Tingyan Kaisar Perdagangan Kerajaan Utara. Apa kau tak ingat? Aku tak mengenalmu. Jauhi aku. Jingxi. Ada apa di sini? Aku dengar, nona tertua ada di keluarga Xiao, dan keadaannya kurang baik. Tapi aku tidak pernah menyangka, dia akan menjadi seperti ini. Tua, sebaiknya pelan-pelan saja dengan nona tertua. Sebaiknya pelan-pelan saja. Jangan takut. Aku kakakmu, Ting Yan. Meskipun kau tak ingat, tapi kita bisa saling mengenal lagi. Fu Tingyan. Fu Tingyan adalah kepala keluarga kaya nomor 1 di kerajaan utara. Bagaimana mungkin dia berhubungan denganku? Aku hanya pengemis dari pegunungan. Dari mana kalian? Para penipu ini? Nona tertua, Anda adalah Ratu Bisnis Kerajaan Selatan, kepala keluarga kaya Shen. Bagaimana mungkin Anda? Membuktikan.
Identitasku itu mudah. Sederhana. Kau hanya perlu meminta sesuatu padaku, dan lihat, apakah aku bisa memenuhinya untukmu. Benar, rumor mengatakan, Tuan Fu Maha Kuasa, permintaan apapun darimu bisa dipenuhi. Aku ingin perusahaan suamiku semakin maju untuk membuktikan aku bukan pembawa sial. Pembawa siang, dia berani bilang, kau pembawa siang? Dia sangat baik padaku. Dia memberiku tempat tinggal dan makanan. Urusan perusahaan, bisakah kau menanganinya? Sudah dengar? Penguasa kerajaan utara akan segera datang ke Xiancheng. Lalu, para bangsawan kaya dari kerajaan selatan akan mengadakan jamuan penyambutan untuknya. Jika aku pergi ke jamuan penyambutan ini, keluarga Han kita akan menjadi kepala dari 4 keluarga besar. Tolong, Nona Sulun, kasihanilah aku. Ajak aku melihat dunia. Itu tergantung pada kinerjamu. Suami, apa yang kau lakukan? Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Kurang ajar, tidakkah kau lihat aku sedang berdiskusi bisnis dengan Nona Han? Hari sudah larut, Tuan Zhao. Anda harus mengurus urusan keluargamu terlebih dahulu. Kita akan bicarakan urusan kita nanti. Kurang ajar, kau berani menjebakku. Suami, tidak. Dia yang menjebakku. Orka, tak hanya kau merusak rencanaku. Kau pikir kau mau kemana? Ini membosankan, aku pergi. Sayang, biar kuantar kau keluar. Selamat datang, Yoya. Aku, Sheng Nuan King, kepala keluarga Sheng, telah kembali. Xiao Huyan, sudah waktunya kau membayar harganya.